siap, berarti ya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membuka kegiatan pelajaran kita dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Apa mau mengecek kehadiran? Mungkin secara umum saja sekretaris ada? Ada satu orang yang tidak hadir, alasannya sakit. Oh ya, satu orang yang tidak hadir, alasannya sakit, tidak apa-apa. Berarti yang lainnya siap kan? Coba karena hari ini kita akan belajar tentang rangkaian seri, maka coba perhatikan di belakang Anda itu ada 3 saklar. Nah, mungkin bisa nyalakan lampunya. Baik, Anda perhatikan. Coba Anda perhatikan di atas plafon ini, lampu ini sudah menyala. Coba sahabat padamkan, buka saklar yang satu, padamkan satu lampu. Ya, oke, perhatikan. Ternyata ketika saklar itu dibuka, ada satu jalur ini yang padam. Tetapi jalur yang ini tidak padam. Nah, Bapak boleh bertanya, mengapa sampai seperti itu? Karena aliran listrik diputuskan. Oh, karena aliran listrik diputuskan. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Ya, Pak. Oh ya. Ada jenis rangkaiannya berbeda. Oh, jenis rangkaiannya berbeda. Ada aliran listriknya diputuskan, jenis rangkaiannya berbeda. Oke, oke. Siap. Untuk itu, sebelum kita lanjut mempelajari tentang rangkaian seri paralel, maka Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu melakukan percobaan membuat rangkaian amatan seri dan paralel dengan benar. Nah, ini yang kedua, siswa dapat menentukan besar amatan pengganti resistor yang dirangkai secara seri paralel dengan benar. Nah, ajak kamu untuk menonton sebuah video, yaitu menampilkan tentang vlog miniatur instalasi listrik pada rumah. Ini videonya. Oke, silakan menonton. Kegiatan desain rangkaian listrik dalam rumah ya. Dalam kelompok. Nah, kelompok itu masing-masing silakan, mungkin kelompok 1 berapa orang? 5 orang. Kelompok 2 6 orang. Kelompok 3 5 orang. Baik. Jadi ini RKPD-nya saya bagikan. Lalu ini untuk kelompok 1. Silakan duduk dalam kelompok. Silakan bentuk mejanya dalam kelompok. Setelah itu ambil alatnya, media-medianya. Kelompok 2 itu semuanya resistor ya. Kelompok 2. Oke. Silakan mejanya ke belakang supaya jangan terlalu ini. Silakan ini. Kelompok 3 ini. Karena satunya lampu, satunya resistor. Paralelnya resistor. Nah, tapi silakan. Buat rangkaiannya dulu. Silakan. Ini di sini. Nah, angkat kegiatan. Siapkan alat dan bahan. Mana alat-alatnya?
Oh, lampunya sudah ya. Cepat sekali ya pasarmu. Oke, desain. Oke, yang pertama ini mendesain rangkaian seri paralel. Oke, yang pertama seri dulu. Coba seri. Ini siapa? Itu bisa digunakan. Yang satu di atas bisa digunakan. Ini sudah. Ini sudah. Coba desain rangkaiannya. Ini dibantu satu ini. Silakan sih. Ada papan. Oke, desain rangkaian. Sama gitu. Ini seri dulu, buat seri dulu. Ini dicabut dulu, ini kenapa buru-buru sekali ini? Buat seri dulu. Ini matikan dulu. Jangan buru-buru. Matikan dulu. Mana rangkaian seri? Ini dilepas dulu ya. Oke, jangan buru-buru, pelan-pelan ya, pelan. Oke. Mana? Kamu resistor ya. Rangkaian ini di sini betul. Rangkaian seri. Oh sudah ya, sudah. Kalau sudah berarti ini silakan. Ini kabel ini masukkan dari mana ini? Oh ya, oke. Berarti ingat, Anda perhatikan ini ada arus masuk, ada arus keluar ke lampu ya. Silakan. Ini kamu resistor. Silakan. Kalau arus keluar ini berarti ininya yang ke mana? Ini ke sini, dari sini gandeng ke sini. Ya. Nah, ininya ke mana? Ke ini. Nah, supaya sebentar langsung sambung saja. Langsung colok dari situ itu Bapak. Hitam-hitam, merah-merah ya. Iya, selesai sudah. Kalau memang itu harus disambung ya sambung memang ini. Ya, sambung memang. Iya, silakan. Coba, Pati ikut ini. Oke. Jadi harus keluar sini. Harus keluar tuh. Harus masuk dulu tuh. Ini harus merah. Silakan. Mana? Yang seri. Seri mana? Biar ini paralel, mungkin kalau seri dulu, terus yang seri dulu. Seri. Nah, ini seri. Nah, ini Anda perhatikan tadi kan penjelasannya itu mana? Ini masuk, mana? Kabel yang ini mana? Kabel ini dipasang, ini dipasang. Nah, ini dipasang. Matikan dulu biar jangan overload. Nah, pasang. Ya, merah, hitam. Oke, lalu selanjutnya, nah sudah lepas dulu. Mana ini? Ini harus masuk. Mana? Iya. Ini kenapa? Ini positif. Ini dan ini supaya konsisten. Ini dan ini, lalu ini dan ini. Silahkan disambung dulu. Sudah. Nah, dia juga dengan ini, dia masuk dan ini. Iya, ini kabel ini diperlukan. Ini. Iya, betul sekali. Ini, lalu ini dan ini. Oke. Kamu merangkai, saya perhatikan supaya saya juga ambil nilai kamu. Kelompok satu ya, saya perhatikan. Mana? Coba
Iya. Sudah? Oke, baik. Oke, bukan ini ya. Tujuan akhirnya itu adalah kita mengukur. Sejadi? Benar, yakin? Jangan, kawannya jangan bersentuhan ya. Mana ke sini supaya kita lihat. Mana. Tidak nyala, mana? Gimana coba? Bisa tidak kalau? Oh ya, oke, itu baru satu. Kok ini nyala dulu? Oh ya, coba, Bibi. Oh, mantap. Oke, sekarang urus. Kita mengukur tegangan pada masing-masing. Lihat ya, perhatikan. Yang lain lihat LKPD ya. Kalau sudah menyala begitu, rangkaian serinya sudah menyala. Ini lihat LKPD-nya supaya ukur sudah rangkaian seri. Ini serinya di sini. V di R1 dan V di R2. Baik, ambil tambah ini. Coba. Ini masih ada? Oh, tidak Pak. Oke, sekarang mungkin ada yang pegang begini. Silahkan sekarang ukur tegangan. Bukan, ini disetting dulu. Ini untuk ukur tegangan harus disetting ke. Iya, benar ya. Dikasih nol dulu. Satu mengukur, satu menulis, mengisi data. Siapa? Lalu yang lain baca alat ukurnya. Nah ingat, sabar. Ya sudah. Sekarang untuk ukur ini tegangan di lampu satu. Ini pastikan menyala dulu. Menyala, silakan. Menyala, lampunya juga dinyalakan. Iya, mana? Lampu nyala belum? Oh ya, 3 volt ya, 3 volt di ini. Sekarang ukur tegangan di lampu satu ini berapa? Ya, itu dirangkai yang hitam yang mana, merah yang mana? Terbalik gitu. Itu. Lalu baca berapa? V1. Ini kalau memang mau ini Anda bisa pisahkan, tapi V1 2, sabar. Ukur ini berapa? 2,99. Iya, 2,99. V1 2,99. Oke. Nah, sekarang itu positif. Balik. Berapa? 3,00. Itu di lampu 2 ya. Tulis di situ lampu 1, lampu 2, L1, L2. Kasih naik daya sekarang. Kasih naik ini tegangan. Berapa? 5,87. Tulis lagi 5,87. Oke, saya nilai ya. Sudah. Yang lain bagaimana? Bisa? Overnya ke sini. Iya, benar. Ukur lagi. Baca hasil ukurnya, baca. Coba 3 volt berapa? 2,6. Sabar. Ini masih minus itu. Minus itu berarti kamu ada salah pasang. Merah, positif dan positif, negatif dan negatif. Maksudnya sudah benar. Ini sudah benar. 3,01. 3,01. Naik 6 volt. 5,92. Naik 9. 8,87. Lalu naik 12. Ya, ini untuk ukur kuat arus listriknya itu rangkaiannya harus dipasang secara seri. Artinya ini nanti arus masuk ke sini, arus keluar ini nanti ke sini. Dia langsung ke sini atau dia lewat saklar itu. Sabar. Jadi mana arus masuk yang mana? Arus masuk itu adalah ini.
Ya, ini ya contoh ya. Ini nanti harus masuk toh. Harus masuk. Lalu arus keluarnya yang mana? Arus keluarnya yang hitam. Oke, contoh ya. Nah, lalu mana lagi? Ini apa ini? Ini kemana? Ini yang ini. Oh, ini ya. Iya. Harus masuk, harus keluar. Coba kita cek ya. Terbaca. Sabar. Ini baru satu. Mana saklar yang satunya? Saklar. Nah, ini harus masuk ke sana. Lalu mana lagi? Multimeternya mana multimeternya? Di sini. Kamu yang rangkai, silahkan. Nanti ini. Nah, sekarang ingat harus masuk ini. Berarti harus masuk dari sini. Berarti ambil arus dari sini. Silahkan. Ambil arus dari sini. Ikat kabel lagi di sini. Ikat dan ini tidak apa-apa. Kabelnya terus. Mana? Oh ya ini. Ini ikat di sini. Ini harus masuk yang ini. Ini. Ini ikat. Lalu gandeng yang ini. Bisa. Dan. Ini harus keluar ini ke sini sudah ini. Nah, baru gandeng dan ini. Ini nanti ikat di sini, gabung dan ini. Nah. Gandeng dengan ini. Iya, di situ sudah. Kau lihat sudah. Tulis sudah hasilnya nanti. Pegang supaya situ. Sabar. Iya, kalau sudah begitu, sabar. Yang itu suka enggak? Ini belum. 5,4. Sabar ini sama-sama toh, supaya perbedaannya jelas toh. Kasih kenapa? Iya, lihat ya. Satunya 1,1, satunya 2, berapa? Itu sudah 3,1. 2,9. Oke, coba kasih naik. 2,9 dengan 1,1. Satunya 2,2. Aduh, ini nih. Ini maksudnya resistor 1, resistor 2. Hasil pengukurannya 1, ini berapa? 3 volt, berarti 1,1. Ini berapa tadi? Coba ulang. 2,9. 2,9. Naik daya. Nah, ini 2,1. Tadi berapa? 6, berapa? 6,6. 6,6. Resistornya 6,6. Analisis datanya mulai silakan berkumpul untuk analisis datanya. Mulai silakan berkumpul. Untuk rangkaian seri itu untuk hambatannya yang gabung kelompok 2 itu, kelompok 3 ini hambatannya juga ini. R seri sama dengan R1 tambah R2. Ada di situ rumusnya. Ada kan? Oke. Lalu di situ ada V ukur. Ya, V ini. Yang V ukur tadi kita sudah potong. V hitung ya, V hitung sama dengan R. Maksudnya itu R di situ yang tadi 100 ohm dengan 150 ohm itu untuk R1 dan R2. Jadi kamu punya ini. Nah, jadi kamu juga sama. Tadi ya ukurannya apa lampunya itu sudah R dibagi R total ya. Ya toh? Dikali dengan V. V berarti V yang ini. Nilai V ini yang 3 volt, 6, 9 dan 12. Lalu yang nah untuk rangkaian paralel
Anda lihat di situ paralel. R totalnya didapat dari R1 untuk rangkaian paralel itu. Dilihat di situ. Nah, itu. Ini R1 kali R2 per R1 tambah R2. Nah, itu. Lalu selanjutnya Anda lihat di situ. Anda lihat. Apalagi yang dicari? Karena dia pembagi arus berarti I-nya itu sama dengan dihitungnya R1. R1 atau ini untuk R1 dihitung 1, dihitung 2 berarti V per R2. Nah, Anda lihat, Anda perhatikan di situ ini 1,1 ini I ya. I1, I2, I3, I4. Berarti ini miliampere. Berarti harus pakai ampere. 1,1 miliampere sama dengan 1,1 dibagi 1000 ya. Nah, sama dengan 1000 ampere. Berarti berapa? Bisa saja. Dikalikan dengan bikin formula atau tidak? Tidak dulu. Ini dulu. Ini dulu. Cari ampernya dulu, konversi. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rangkaian seri dan paralel. Kesimpulan, bagaimana karakteristik rangkaian seri dan paralel? Perhatikan. Kelebihan rangkaian seri. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. 2. Hemat biaya karena membutuhkan banyak komponen. 3. Tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. 2. Kekurangan rangkaian seri. Pada rangkaian seri, apabila ada salah suatu alat listrik yang lepas atau rusak, maka alat listrik akan terputus semuanya. 3. Kelebihan rangkaian paralel. 1. Pembagian arus akan merata pada setiap bagian. 2. Jika satu bagian terputus, bagian lain tidak akan terganggu. 3. Listrik akan hemat karena tidak semua menyala terus. 4. Kekurangan rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki beberapa kekurangan, yakni biaya lebih mahal karena memerlukan banyak komponen, kekurangan efisien dalam menghantarkan arus listrik, rangkaiannya lebih rumit karena terdiri dari banyak cabang. Membuka dalam sesi tanya jawab. Kepada teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, jelaskan kelebihan rangkaian seri yang paling menonjol. Iya. Jelaskan kelebihan dan rangkaian. Jelaskan kelebihan rangkaian seri yang paling menonjol. Iya. Jelaskan kelebihan dan rangkaian seri yang paling menonjol. Adalah tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Di kegiatan awal itu saya meminta ada temanmu itu yang menghidupkan lampu ini, ruangan ini, ya kan? Nah, di situ ada salah satu karakteristik dari rangkaian seri yang muncul. Nah, lalu di praktikummu yang pertama itu saya minta ada praktik rangkaian seri. Dan di situ ternyata lampu yang kita gandeng itu adalah 2 lampu. Ada satu yang paling mencolok muncul di situ. Nah, apa yang muncul di sana? Saya ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mungkin nanti baru ada Anda akan ada catatannya. Yang pertama, kesimpulan yang pertama itu adalah tentang karakteristik dari rangkaian seri. Yang tadi untuk kegiatan ini tadi saja ya, untuk pengukuran itu, tegangan dari sumber akan dibagi dengan
sejumlah tahanan yang dipasang. Jadi untuk rangkaian seri itu dia berfungsi sebagai pembagi tegangan. Tapi arus listrik yang masuk itu sama, itu seperti tadi yang Anda praktekkan itu. Yang itu nilainya di situ. Tetapi untuk rangkaian paralel itu dia berfungsi sebagai pembagi arus. Tetapi tegangannya tetap sama. Tiap hambatan itu tegangannya sama, tetapi tiap hambatan itu arusnya berbeda. Jadi semacam tadi saya bilang selang itu air mengalir, kalau dia sudah ada lubang satu ini berarti arusnya jelas tidak semua sama ya arusnya. Seperti itu. Lalu selain itu ada karakteristik lain itu seperti Anda lihat tadi lampu ini kalau padam, ternyata dua lampu ini tidak padam. Itu untuk paralel. Nah untuk seri kalau satu ini padam diputuskan maka tiga lampu ini padam. Itu karakteristik yang mencolok dari RAN selain harganya yang murah. Baik, jadi itulah kesimpulan terakhir. Jadi yang jelas rangkaian seri itu berfungsi sebagai pembagi tegangan, sedangkan rangkaian paralel itu berfungsi sebagai pembagi arus listrik. Oke, jadi demikianlah presentasi pembelajaran kita hari ini, kesimpulan dari pembelajaran fisika kita hari ini. Maka waktu selanjutnya Anda perhatikan di sini, link ini ya, perhatikan. Link ini itu adalah materi fisikanya, dan ini adalah soal-soal yang harus Anda kerjakan dan Anda kumpulkan. Dan soal ini akan menjadi soal ujian. Ya. Jadi silakan mungkin ada yang mau foto, silakan foto atau saya membagikan di grupmu, silakan nanti saya akan membagikan di grup ya. Silakan nanti, silakan. Ini materi fisikanya. Tidak, silakan nanti kamu. Saya akan bagikan di grupmu. Jadi di sini ada materinya, silakan. Lalu di sini juga ada soal ujiannya ya, soal doanya. Jadi silakan itu. Baik. Oleh karena pembelajaran kita hari ini sudah sampai pada kesimpulan dan juga ini adalah link dari materi untuk literasinya dan juga ini adalah soal-soal yang akan nanti Anda kumpulkan di minggu depan. Ini linknya untuk akan saya analisis soalnya, hasil ujiannya, hasil kerjaan Anda. Maka dengan demikian pembelajaran kita tentang rangkaian listrik semi paralel